Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein bin Hamid Alatas dan juga di sini ada Ondi Saputra. Kita akan membahas masalah apakah Rasulullah SAW terkena sihir. Itu yang akan nanti dijawab oleh Ustaz Hussein ya. Apakah Rasulullah SAW terkena sihir? Itu juga banyak diajarkan di pengajian-pengajian ya. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Hussein. Baik, kita membaca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru kita Ustaz Hussein Alatas. Ustaz Hussein, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Walhamdulillahi Al-Aliyyil Kabir Ar-Rahman Ar-Rahim Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan, akhwat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita di bawah naungan Al-Quran. Kita akan selalu berupaya dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan selalu benar-benar terhubung dengan Al-Quran. Juga dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul telah meninggalkan kita di atas jalan yang terang, malamnya laksana siang hari. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitabnya, utus Rasulnya dengan membawa cahaya yang menerangi kehidupan kita. Bahkan Allah gambarkan dalam surat An-Nur, ajaran dan tuntunannya merupakan nurun ala nur. Sedikit pun kegelapan tidak tersisa di dalamnya. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang ingin mengenali ajaran Allah dan tuntunannya, silahkan kembali kepada Al-Quran. Kemudian kembalilah kepada riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejalan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berada pada kedudukan yang utama. Dia merupakan kalamullah
Sebagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada barisan terdepan dalam mengamalkan dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Beliau tidak pernah mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Beliau menyampaikan pesan dan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selurus-lurusnya dan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjaga Rasulnya. Tidak meninggalkan Rasulnya dalam menyampaikan amanat Allah. Baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan syaitan. Karena ini menyangkut betul-betul kebenaran dari hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sang pembawa risalah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan risalah, mengalami gangguan dari manusia atau syaitan, niscaya kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala akan diragukan. Oleh karena itu, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui dan kita imani sesuai dengan keterangan Allah dalam surah Al-Jin, begitu juga dalam surah As-Saffat, Allah menerangkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawal Rasulnya, menjaga Rasulnya, hingga ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin tidak diizinkan untuk menguping. Padahal waktu sebelum Nabi diutus, mereka memiliki tempat-tempat untuk menguping di langit. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Bahwasannya kami sebelumnya mendekat ke langit, berusaha untuk menguping, mendengarkan pembicaraan dari para malaikat yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kembali ke bumi, mereka menyampaikan berita-berita langit kepada sekutu-sekutu mereka dari para pengikut syaitan, wal'iyadzubillah. Tapi semenjak Nabi diutus, wa may yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Siapa yang berani menguping saat ini, mereka akan dikejar oleh panah-panah api yang berasal dari bintang yang akan menyambar mereka. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Lalu kami duduk menguping di langit, dan siapa-siapa yang berani menguping pada saat ini akan diserang oleh panah-panah api. Sebelumnya mereka diizinkan untuk menguping, dan ini menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia karena mengesankan bahwa para sekutu syaitan di bumi yang menjadi teman-teman mereka mengetahui urusan yang gaib. Tapi begitu datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah untuk membawa risalahnya, maka tidak diizinkan lagi bagi jin untuk menguping dan mendengarkan berita langit. Yang mengantarkannya Jibril, Ar-Ruhul Amin, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum diturunkan, kitab suci Al-Quran berada fi kitabim maknun, yang ditempatkan fi ummil kitab atau fi lauh mahfud, dalam induk Alkitab atau di lauh mahfud. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak didekati dan disentuh kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan, itu para malaikat yang menjaganya. Diantarkan oleh Jibril Ar-Ruhul Amin, duta Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkemuka, kepada duta Allah dari kalangan manusia yang dipilih untuk menyampaikan amanat dan pesan-pesan Allah. Dan Nabi selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada akhir suratul Jin
yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pengawal-pengawalnya untuk menjaga sang Rasul yang diutus oleh Allah, baik dari hadapannya maupun dari belakangnya, agar mereka dapat menunaikan tugas amanat Allah dalam menyampaikan risalahnya. Oleh karena itu Allah terangkan kepada kita dalam surat Abasa wa Tawalla, kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Rasulnya dan kita semua bahwasannya risalah Allah ini ya merupakan peringatan, bukan tujuannya untuk memaksa. Maka bukan tugas Rasul dan para dai untuk memaksakan orang menerima Al-Quran atau menerima kebenaran yang datang dari Allah. Siapa yang berminat, dia bisa mengambil pelajaran. Dari mana? Fi kutubim mukarramah. Dari lembaran-lembaran Alkitab yang dimuliakan. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan, diagungkan, dan disucikan. Biaidi safarah, yang dibawa oleh duta-duta mulia, baik dari kalangan malaikat Jibril, dari kalangan manusia. Allah memilih nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiramin bararah, yang benar-benar mulia, taat dan patuh kepada Allah. Oleh karena itu dengan tegas Allah berfirman pada suratul Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Dan kamu tidak perlu khawatir, Allah akan melindungi kamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sungguh Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang kafir. Ini ayat 67 suratul Maidah. Tegas bahwa Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjaga dirinya dengan mengerahkan para malaikatnya untuk menjaga, melindungi dirinya, agar beliau dapat betul-betul menyampaikan amanat Allah dan hujjah Allah yang merupakan kitab yang berisikan firman-firman suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Mereka yang ingkar kepada adzikir, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan sebuah kitab yang amat mulia, yang amat agung. La ya'tihil batil, yang tidak mungkin dihinggapi kebatilan. Min baini yadayhi wala min khalfi, baik di saat Rasulullah hidup bersama mereka atau setelah Rasulullah kembali ke sisi Allah. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan oleh yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan kitab suci Allah tidak mungkin akan terjaga, terpelihara hanya dengan menjaganya di Lauhil Mahfuz atau menjaganya sewaktu diantarkan oleh Jibril, tapi juga kitab suci ini baru akan terpelihara bila Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya dalam menyampaikan amanat Allah, dan Allah tetap menjaga, memeliharanya setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan kitab terakhir, tidak terdapat kitab yang lain. Hingga hujjah Allah dapat betul-betul tegak di tengah-tengah umat manusia, agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka kehilangan pedoman hidup disebabkan karena termakan oleh waktu atau oleh tangan-tangan kotor yang merubahnya, sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Maka atas dasar ini hadirin sekalian, mustahil bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk
mengalami gangguan sihir. Mustahil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami gangguan sihir. Tapi muncul persoalan ketika Imam Bukhari, Muslim, dan sebahagian a'immah hadis meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita bahwasannya Nabi berbicara kepadanya bahwa dia terkena sihir. Dan hal ini diketahui ketika dua malaikat datang, satu di kepala Rasulullah, satu di kedua kaki Rasulullah. Terjadi dialog di antara keduanya. Penyakit apa yang mengenai ar-rajul, pria ini? Ini bahasa ini saja sudah menunjukkan bahasa yang tidak tepat dengan tuntunan Allah. Allah tidak pernah sama sekali memanggil Rasulnya dengan panggilan namanya. Tapi menggunakan kata Rasul, apalagi malaikatnya. Tapi ketika dua malaikat mengatakan apa yang dialami oleh pria tersebut, ini merupakan satu keanehan, bahasa yang tidak santun. Malaikat Allah hamba-hamba yang suci yang selalu betul-betul apa? Menjaga adab-adab dan akhlak yang Allah ajarkan padanya. Akhirnya yang satu mengatakan bahwa dia matubub. Matubub itu sebetulnya kata tib itu pengobatan. Biasanya untuk hal yang positif. Tidak dikatakan masyhur, tapi matbub. Dari kata tib. Ini merupakan juga satu ungkapan yang aneh dalam hadis. Lalu ditanya, siapa yang melakukannya? Dibilang seorang pria dari Bani Zuraik. Seorang pria ya, dari Bani Zuraik. Siapa namanya? Disebutkan Labib Ibnul Asam. Labib Ibnul Asam. Di mana diletakkan sihirnya? Dibilang pada apa? Pada rambut-rambutnya. Sisa apa? Dari sisiran ya, yang diletakkan dalam sumur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim. Cuma yang meriwayatkan dari Nabi cuma satu, yaitu As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Saya berani memastikan dengan nama Allah bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Hadis ini merupakan susupan yang disusupkan ke dalam riwayat mengatasnamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempergunakan kemuliaan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah terkenal sebagai seorang wanita ya yang sering mengkritisi riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu terdapat kumpulan riwayat ya, yang dinamakan Istidrakat Aisyah ala Sahabah. Yaitu koreksi Sayyidah Aisyah terhadap sahabat-sahabat Nabi dalam riwayat yang mereka riwayatkan. Seperti riwayat dari Sayyidina Umar yang meriwayatkan bahwasannya mayit disiksa oleh tangisan keluarganya. Sayyidah Aisyah mengatakan itu tidak benar. Karena Allah berfirman, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Bagaimana orang lain yang menangis di dalam kubur yang disiksa? Dan riwayat yang mengatakan itu bukan Sayyidina Umar, tapi Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tersebut. Begitu juga ketika orang mengatakan dalam perjalanan Mi'raj bahwa Nabi melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidah Aisyah mengatakan, kadzaba man qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu. Dusta orang yang mengatakan Rasulullah melihat Tuhan. Saya langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan anna arah. Gimana saya dapat melihat? Yang disaksikan cahaya kebesaran, keagungan yang menjadi hijab antara Nabi kita atau antara pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga pernah berkata kepada Nabi Allah Musa ketika meminta untuk melihat, dijawab oleh Allah bahwa kamu tidak akan mampu melihat saya. Innaka lan tarani. Tapi Allah mengatakan, walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat gunung yang begitu kokoh kuat, kalau dia mampu untuk berdiam tetap di tempatnya, kamu akan melihat saya.
falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah menampakkan cahaya kebesarannya pada gunung tersebut, langsung hancur berkeping-keping. Musa langsung terkapar dan pingsan. Akhirnya begitu dia dibangkitkan kembali, di sana dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia, bola matanya Allah berikan untuk menjangkau hal-hal yang bersifat materi, sedangkan Allah merupakan zat yang maha suci, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Sayyidah Aisyah banyak melakukan koreksi terhadap sahabat berkaitan dengan riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan karena bertentangan dengan Al-Quran. Nah, riwayat hadis Nabi terkena sihir merupakan hal yang bertentangan dengan apa? Hukum aksioma. Bagaimana Rasul dapat menyampaikan risalah Allah dengan benar dan lurus sedangkan dia mengalami gangguan syaitan? Dalam riwayat, ya, dalam naskah Bukhari, ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika terkena sihir dihayalkan baginya dia mengerjakan sesuatu padahal dia tidak mengerjakan. Bahkan dihayalkan bahwa Nabi menggauli istrinya padahal Nabi tidak menggaulinya. Ini kan merupakan pengaruh yang menghilangkan akal seseorang. Ini merupakan hal yang mustahil terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, pada Nabi yang lain saja mustahil, karena menyangkut betul-betul hal yang amat penting, yaitu penyampaian risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengherankan, ahlul hadis yang menggebu-gebu membela riwayat hadis, apalagi bila terdapat pada Sahih Bukhari dan Muslim, hingga mereka mengabaikan Al-Quran, mengabaikan kehormatan dan ismahnya Nabi kita Muhammad SAW, dan tanpa mereka sadari mereka mengada-adakan kebohongan atas nama Rasul dan juga atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bila dia berjalan di satu jalan, syaitan akan menyingkir menjauh dari Sayyidina Umar karena takutnya pada Bagaimana syaitan bisa takut dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang masuk ke dalam Islam karena dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, dan sebelum Islam hidup tenggelam dalam kejahiliahan, tapi syaitan bisa berpengaruh pada Nabi kita yang dari mulai lahir, bahkan dalam kandungannya, bahkan jauh hari telah dipersiapkan Allah, bisa terkena gangguan syaitan. Ini merupakan keanehan. Oleh karena itu saya bertanya-tanya kepada ahli hadis, kemana akal kalian? Bagaimana kalian menempatkan riwayat yang diriwayatkan dari satu orang yang dipertanyakan kebenarannya, lalu kalian abaikan dan lupakan Al-Quran, lalu kalian menuduh orang-orang yang menolak sebagai orang yang mengingkari sunnah. Kita mustahil, hasyalillah, an nunkira sunnah Rasulullah SAW. Mustahil bagi kita untuk mengingkari sunnah Rasul. Yang kita tolak adalah hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah, karena berbohong atas nama Rasul berarti berbohong atas nama Allah. Oleh karena itu dengan tegas Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berani berdusta atas namaku, silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada dosa, kejahatan, kezaliman yang lebih besar daripada berdusta atas nama Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Siapa menurut kalian yang lebih besar kezaliman, kejahatannya dari orang yang berbohong mengatasnamakan Allah? Berbohong atas Rasul sama dengan berbohong atas nama Allah, karena beliau menyampaikan risalah dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kita membenarkan riwayat semacam ini yang mustahil terjadi pada Nabi kita, apalagi dia bertentangan dengan Al-Quran, akhirnya muncul kecurigaan terhadap agama Allah. Sampai akhirnya orang seperti Salman Rushdie berani mengatakan bahwa Nabi bukan menerima wahyu dari Allah, tapi dia menerima ayat-ayat yang berasal dari syaitan. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu kepada para ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini, hati-hati. Hati-hati kalian terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalian
ketika Rasulullah menghujat kalian berani berbohong atas namanya. Dan saya bersumpah dengan nama Allah bahwa ini merupakan hadis palsu, hadis yang disusupkan dengan mengatasnamakan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengherankan, peristiwa besar ini, apalagi sebagian mereka mengatakan hampir selama 1 bulan Nabi terkena sihir. Pasti kalau beliau mengalami hal ini, para sahabat juga akan tahu. Berita ini akan populer di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas-jelasan merupakan salah satu hadis Israiliyat yang dimasukkan dalam daftar riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, terhadap hadis-hadis seperti ini, kita betul-betul berlepas tangan, bercuci tangan, memohon ampun untuk mereka-mereka yang tanpa disengaja menyebarkan kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka-mereka yang mengaku sebagai pembela sunnah Rasul, sebetulnya yang mereka bela bukan sunnah Rasul, tapi yang mereka bela adalah sunnah syaitan. Mereka menyebarkan hadis-hadis palsu. Dan ini bukan hanya 1, 2, dalam buku-buku yang dianggap sahih, sekian banyak hadis-hadis palsu, diantaranya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika dia mandi melepaskan pakaiannya, tahu-tahu sebuah batu mengambil pakaian yang dipakai Nabi Allah Musa, dibawa lari keluar. Lalu Nabi Allah Musa sambil telanjang terlihat auratnya mengejar batu tersebut, mengatakan, "Wahai batu, pakaianku wahai batu." Akhirnya Bani Israel melihat kemaluan Nabi Musa. Coba bayangkan kalau seorang ustadz ulama terjadi seperti ini, sudah amat memalukan. Masa kalian tidak menjaga kehormatan seorang Nabi ulul azmi minar rusul? Tidak mungkin Allah akan membiarkan nabinya melakukan perbuatan seperti ini. Ini mempermalukan nabinya di mata pengikutnya. Ini biasanya hadis seperti ini, hadis Israiliyat yang kita dapat jumpai di sekian banyak kisah perjanjian lama mirip dengan hal seperti ini. Di mata kalian, hadis Bukhari, ya, buku-buku hadis lebih utama daripada Al-Quran. Ini yang menyebabkan Bani Israel tersesat dari jalan Allah ketika mereka meninggalkan kitab Allah, digantikannya dengan Talmud. Nah, kita akan membaca agar tidak dituduh secara semena-mena, berbicara tanpa dasar bukti. Kita akan paparkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau Allah sudah berbicara, maka jangan kita mengatakan qala Rasulullah, berarti kita membenturkan Rasul dengan Al-Quran. Kalau kalian merasa bahwa apa yang saya sampaikan tidak benar, silakan jawab ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Isra ayat 45, 46, 47, 45, 46, 47, silahkan renungkan. Hingga ayat 48. Dari mulai ayat 45 hingga ayat 48. Kita lihat ayat-ayatnya dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, wahai Rasulullah, jangan kita mengatakan ya Muhammad. Ini bertentangan dengan adab Al-Quran. Tapi apabila kamu membaca Al-Quran, wahai Rasulullah, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kami jadikan antara engkau dan orang-orang yang tak beriman kepada hari akhirat hijaban mastura. Hijab yang menjadi rintangan penghalang antara engkau dan mereka dan apa yang kamu baca dari telinga mereka. Hijab ini bukan hijab yang terlihat, tapi hijab yang tertutup dari mata mereka. Kalau hijabnya terlihat, mereka akan menyingkirkan. Jadi bagaimana terdapat hijab yang tak terlihat antara mereka dan Rasul untuk mendengarkan, meresapi dan mencerna Al-Quran, karena mereka tak beriman untuk hari akhirat. Perhatian mereka, tujuan hidup mereka fokus pada kehidupan dunia ini. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Dan kami letakkan, ya, pada apa?
pada kalbu mereka akinnah, penutup yang menutupi hatinya. Nah, penutup ini sebetulnya berasal dari kesombongan dan kejahatan mereka. Ayyafqahu, jadi kami tutup hati mereka untuk dapat memahami Al-Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga mereka terdapat sumbat-sumbatnya pun tidak terlihat. Penghalang yang menghalangi telinga mereka untuk menerima kebenaran. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Kalau kamu dalam Al-Quran hanya menyebut nama Tuhanmu, tidak menyebut embel-embel yang lain atau nama-nama dan embel-embel yang lain, langsung mereka apa? Kamu akan jumpai mereka berpaling dengan penuh kebencian dan rasa tidak nyaman. Jadi wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Kalau kamu dalam Al-Quran hanya menyebutkan nama Allah semata, tidak menyebutkan nama-nama yang lain, embel-embel yang lain, langsung mereka berpaling dengan angkuh dalam keadaan betul-betul yang tidak puas dan tidak senang. Mereka maunya disebutkan nama-nama selain Allah, seperti yang banyak kita dengarkan di tengah-tengah apa? Ceramah-ceramah di tengah-tengah masyarakat. Orang lebih banyak menyebutkan nama selain Allah daripada Allah. Padahal Rasul mengajak kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melakukan salat, Allah mengumandangkan panggilannya dalam kalimat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kenapa yang kita besarkan dalam hidup ini bukan Allah, tapi yang banyak kita sebut-sebut adalah nama-nama selain Allah, yang membuat akhirnya kita terjerumus dalam penyembahan berhala yang tidak kita sadari. Nah, ayat berikutnya, nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka dengarkan. Ketika Nabi membacakan Al-Quran, mereka tidak mendengarkan yang dibaca oleh Nabi, tapi mereka mendengarkan yang lain. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih, idh yastami'una ilaika, ketika mereka sedang mendengarkan engkau, wa idhum najwa, ketika mereka sedang berbisik-bisik di antara mereka, idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Tahu orang yang zalim dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya kalian tidak mengikuti kecuali seorang laki-laki yang tersihir. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Jadi orang yang zalim berkata kepada orang yang beriman, in tattabi'una illa rajulan mashhura. Sebenarnya yang kalian ikuti hanyalah seorang yang terkena sihir. Ini ucapan orang-orang musyrik. Nah, dengan adanya riwayat bahwa Nabi pernah terkena sihir selama 1 bulan hingga kehilangan kendali dirinya, sama saja membenarkan ucapan kaum musyrikin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan komentar, unzur kaifa darabu lakal amthal. Lihatlah wahai Rasulullah, bagaimana mereka memberikan perumpamaan tentang engkau. Bukan melihat kamu sebagai Rasulullah, tapi melihat kamu sebagai orang yang terkena sihir. Mereka mengatakan, in tattabi'una illa rajulan mashhura. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka memberikan perumpamaan tentang engkau. Akhirnya mereka tersesat gara-gara ucapan mereka. Mereka tidak dapat menemukan jalan kebenaran. Ini merupakan ayat-ayat dari suratul Furqan, dimulai dari ayat 45 hingga ayat 48. Jadi jelas Allah berkata kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi terkena sihir, bahwa mereka memberikan perumpamaan yang amat-amat buruk bagi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tidak melihatnya sebagai Rasul, melihatnya sebagai seorang yang terkena sihir. Jadi mungkinkah Sayyidah Aisyah akan meriwayatkan kebohongan semacam ini? Beliau seorang yang hidup di naungan Rasul, mengikuti Rasulullah, bahkan Allah berfirman mensucikan dirinya dari tuduhan orang-orang yang mengotori kehormatannya. Nah, kita sekarang berpindah ke dalam surah Al-Furqan. Kita berpindah ke dalam suratul Furqan. Kita lihat ya,
mendengarkan beberapa ayat sebelumnya, dimulai dari ayat 7 hingga ayat 9. 7 hingga ayat 9 surah Al-Furqan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka berkata, kenapa kok Rasul yang diutus ini makan dari makanan seperti kita dan juga berjalan di pasar seperti kita? Karena beliau berbelanja untuk keluarganya. Tidak mengizinkan keluarganya, istrinya berbelanja, tapi Nabi yang berbelanja untuk istrinya. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapa Allah tidak menurunkan kepadanya malaikat untuk mendampingi beliau dalam menyampaikan pesan-pesan dan peringatan Allah? Au yulqa ilaihi kanzun au takuna lahu jannatun ya'kulu minha. Atau mengapa tidak diberikan kepadanya kekayaan, harta kekayaan yang melimpah ruah, atau dia memiliki kebun dan makan dari hasil kebun tersebut. Mereka kaum materialis yang tidak beriman kepada hari akhirat, hanya mengukur mulia dan rendahnya seorang dengan harta. Yang punya harta mulia, yang tidak punya harta hina. Ini kebiasaan kaum materialis dari mulai dulu, sekarang, dan akan datang. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan orang-orang yang zalim berkata, in tattabi'una illa rajulan mashhura. Mereka berkata kepada orang yang beriman, sebenarnya yang kalian ikuti hanya seorang pria yang terkena sihir. Berarti yang disampaikan adalah bahagian dari sihir yang merupakan hal-hal yang datang dari syaitan. Allah memberikan komentar kepada mereka, unzur kaifa darabu lakal amthal. Lihatlah bagaimana mereka memberikan perumpamaan kepadamu. Fadallu fala yastati'una sabila. Akhirnya mereka sesat, mereka tidak dapat menemukan jalan kebenaran. Ini sudah dua ayat yang menegaskan kepada kita, satu dalam surah Al-Isra, satu dalam suratul Furqan. Kemudian kalau kita baca ayat 101 dari suratul Isra, Allah mengisahkan kepada kita bagaimana Fir'aun juga menuduh Musa sebagai orang yang terkena sihir. Ayat 100 ya. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idh ja'ahum idh qala lahu Fir'aunu fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu Fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashhura. Ayat 101 suratul Isra. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Musa tis'a ayatin bayyinat. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kami telah menganugerahkan Musa 9 ayat-ayat mukjizat yang begitu jelas. Fas'al bani Israila idh ja'ahum. Tanyakan pada Bani Israel ketika datang kepada mereka. Ketika Musa datang kepada mereka membawa mukjizat tersebut. Faqala lahu Fir'aun. Ternyata Fir'aun menanggapi dan menyikapi Musa dengan ucapannya. Faqala lahu Fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashhura. Sesungguhnya aku menduga engkau wahai Nabi Allah Musa, wahai Musa, bukan sebagai Nabi. Sesungguhnya aku menduga engkau wahai Musa sebagai orang yang terkena sihir. Jadi yang menuduh para nabi terkena sihir adalah musuh-musuh Allah, orang-orang musyrik ya, atau musuh Allah seperti penguasa yang zalim yaitu Fir'aun atau ahli kitabnya. Karena dalam riwayat bahwasannya yang mengenai Nabi dengan sihir itu seorang dari Bani Zuraik yang berasal dari suku Yahudi yang bernama Labid al-Asam. Coba bayangkan orang-orang yang beriman yang betul-betul di hatinya terdapat hasasiyatul iman, sensitivitas keimanan, keyakinan kepada Allah, begitu pula kemaksuman nabinya dalam menerima wahyu maupun dalam menyampaikan ayat Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan syaitan berpengaruh terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya akan muncul pertanyaan yang meragukan legitimasi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kesucian dan kemurnian dari kitab Allah. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada mereka yang menyampaikan
ceramah mereka mengenai agama Allah hendaknya betul-betul menjaga kemurniannya, menyampaikan apa adanya sebagaimana Rasul menyampaikan ayat-ayat dan pesan-pesan Allah. Mulai dari Al-Quran, kemudian memetik dari riwayat-riwayat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kita semua tahu bahwa untuk membuktikan kebenaran hadis Nabi dibutuhkan 5 syarat. Yang pertama, dibutuhkan ittisalus sanad. Syaratnya terhubung dengan Rasul. Kemudian thiqat ar-rawi. Setiap rawi yang meriwayatkan dalam mata rantai sanad sampai kepada Rasul harus orang-orang yang jujur terpercaya. Kemudian yang ketiga, dhabtur rawi, orangnya cermat dan tidak gampang lupa. Nah, yang keempat, kelima ini ada syudzudz wan nakarah. Pertama, hadisnya tidak termasuk dalam hadis yang ganjil. Kalau sampai dia bertolak belakang dengan hadis-hadis yang lebih kuat, apalagi dengan Al-Quran, dianggap hadis yang syadz, bukan hadis yang sahih. Yang keempat, ada munnakara, tidak bersifat mungkar. Sedangkan hadis mengenai sihir di sini yang meriwayatkan satu orang, dan saya yakin bahwa beliau tidak pernah meriwayatkan hadis ini, yaitu As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat tidak pernah satu pun dari mereka meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang ketiga, hadis ini syadz, bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih mengenai keismahan Nabi kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, bertentangan dengan Al-Quran. Dan isi kandungan hadis ini mungkar. Diriwayatkan bahwa Nabi sampai dihayalkan mengerjakan sesuatu padahal tidak mengerjakan. Dihayalkan dia menggauli istrinya padahal tidak melakukan. Ini mustahil terjadi pada orang yang saleh, yang bertakwa pada Allah, apalagi bagi Nabi. Oleh karena itu, saya perlu menyampaikan hal ini karena ini betul-betul menyangkut hal yang amat penting berkaitan dengan fondasi Islam dan pilarnya. Yaitu berkaitan dengan Nabi kita sebagai pembawa wahyu dan juga berkaitan dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Bila dengan mudah diganggu oleh syaitan, kita bisa bayangkan bagaimana jadinya, hadirin sekalian. Oleh karena itu saya jumpai yang menyebabkan hadis ini masih dianggap benar dan beredar adalah kesombongan ahli hadis yang menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang membela sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dibutakan karena kecintaan mereka kepada hadis, sebagaimana Bani Israel yang dibutakan oleh kecintaan mereka pada anak sapi. Wa ushriba fi qulubihimul ijl. Mati-matian membela hadis walaupun sudah jelas-jelasan bertentangan dengan hukum aksioma, bertentangan juga dengan sifat dari Nabi kita Muhammad SAW, bertentangan juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan, "Undur kaifa darabu lakal amthala, fadallu fala yastati'una sabila." Ketika mereka mengatakan bahwa Nabi seorang yang terkena sihir, Allah dengan tegas mengatakan, lihat bagaimana perumpamaan yang mereka berikan untuk engkau wahai Rasulullah. Mereka sesat, mereka sesat, mereka sesat hingga tidak menemukan jalan mereka. Nah, setelah apa yang saya bacakan dari ayat-ayat Allah, kalau ada salah seorang dari kalian yang mau menjawab, jawab secara argumentatif. Jangan menjawab dengan kebodohan, dengan emosi atau kefanatikan. Saya dan Anda kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kembali ke dalam kitab Allah. Tidak mungkin kita akan bersatu dalam hadis. Tiap kelompok, tiap golongan, tiap madhab punya versi masing-masing. Syiah punya versi, Ahlus Sunnah punya versi, Ahlus Sunnah juga terbagi-bagi. Kemudian terjadi pertentangan siapa di antara mereka yang bisa dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Oleh karena itu saya sering bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Ternyata Allah menjawab bahwa perselisihan ini terjadi karena hawa nafsu. Ahlul Bait mengambil dari Rasul. Mereka bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mengambil dari Rasul. Begitu juga sunnah yang diisbatkan kepada Rasul melalui jalur sahabat juga kembali kepada Rasul. Kok kembali kepada sumber yang sama di bawah terjadi pertentangan? Apa yang membuat pertentangan semakin tajam? Syaitan dalam hati masing-masing. Kebenaran yang begitu jelas tertutup dari mata mereka karena mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka beragama. Mereka juga mempelajari agama, menyampaikan agama untuk dunia, bukan untuk Allah dan hari akhirat.
Kalau di hati mereka ada takut kepada Allah, tidak mungkin orang akan berani sembarangan mengatasnamakan Rasul maupun mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa riwayat yang diriwayatkan melalui jalur Bukhari, Muslim, atau katakan Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya, hadis ini merupakan hadis palsu, bahkan hanya diriwayatkan melalui jalur As-Sayyidah Aisyah, sahabat-sahabat tidak pernah mendengar. Ini menodai kehormatan Rasul, juga menimbulkan keraguan-raguan terhadap legitimasi Nabi kita Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jelas. Saya juga tidak punya hak untuk memaksa orang lain menerima pendapat saya, tapi tujuannya untuk mengingatkan mereka-mereka yang bertanya-tanya mengenai kebenaran. Inilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya terbebas dari tanggung jawab dalam mendengarkan hal ini, telah menyampaikan betul-betul amanat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, bukan karena kebencian, permusuhan, atau ingin menjatuhkan satu kelompok atau menjatuhkan seseorang, tapi bertujuan untuk menegaskan kebenaran. Semoga Allah buka dan lapangkan hati kita semua untuk dapat menerima kebenaran, jauh dari kesombongan, dari keangkuhan dan kebanggaan diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terjawab tadi apakah Rasulullah SAW terkena sihir, sudah dijawab oleh Ustaz Hussein, dan ada ayat-ayat yang tadi dibacakan. Oke, terima kasih Ustaz Hussein. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.